Jadi kepada politisi yang sekarang ini main-main dengan Piala Dunia U20, hati-hati saja saudara-saudara, hati-hati Pak Ganjar, hati-hati Pak Ganjar. Jadi jangan main-main, nanti kedepannya bisa jadi suara Anda jeblok. PKS, hati-hati, hati-hati. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat, baik yang berguna, maupun yang hanya basa-basi. Bebas saudara-saudara, yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan bicara tentang perkembangan kelanjutan Piala Dunia U20 di Indonesia yang sempat menjadi polemik karena ya itu tadi, karena adanya Israel, tim nasional Israel U20. FIFA sudah menyatakan drawing batal. Bukan batal sebenarnya, jadi ada salah persepsi, bukan batal, tapi hanya ditunda, postpone. Sebenarnya hanya postpone, bukan cancel. Kalau cancel itu ya tidak akan digelar lagi. Tapi kalau ditunda, dipospon, itu berarti akan ditunda di tempat lain. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Karena Presiden Jokowi juga sudah memberikan pernyataan resmi, sudah memberikan keputusan, sudah memberikan jaminan kedatangan Israel ke Indonesia tidak masalah. Beliau tidak masalah. Jadi ya sudah, nggak ada masalah apa-apa. Ini berarti tanda-tandanya adalah Piala Dunia U20 akan tetap bergulir sesuai jadwal. Apalagi Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, sedang berada di Swiss. Sedang berada di markas besar FIFA untuk berbicara dengan Gianni Infantino. Istilahnya adalah minta pengarahan, konsultasi. Konsultasi sekaligus ya lobby-lobby lah. Indonesia kan punya beberapa agenda ya, nanti dikonsultasikan ke FIFA, terus FIFA bagaimana, boleh nggak atau gimana, nah, itu nanti akan dikonsultasikan. Jadi intinya adalah Piala Dunia U20 yang sempat suram itu kini akan bersinar kembali gara-gara ya Bapak Presiden Jokowi lah. Kita punya presiden yang saya rasa top lah, top. Dan ini seperti apa saudara-saudara, akan kita bahas dan kita ulas di edisi kali ini. Nah, saudara-saudara, gini saudara, saya ingin saya ingin memulainya dengan mengatakan bahwa Indonesia ini beruntung punya pemimpin seperti Pak Jokowi. Beruntung sekali, beliau sangat peduli olahraga, khususnya sepak bola. Beliau sangat dan orangnya bijak. Jadi dia mengawasi, melihat situasi, kemudian memutuskan, dan ternyata keputusannya sesuai dengan harapan mayoritas. Saya rasa mayoritas penggemar sepak bola di Indonesia, dan penggemar sepak bola itu juga mayoritas di Indonesia. Jangan salah, mayoritas pendukung sepak bola itu ya dominan di Indonesia, mulai dari yang di sawah, yang pedagang kecil, yang di mana sampai yang di elit sana, di gedung bertingkat, yang pakai jahit, semua suka bola, dan itu mayoritas. Dan kemarin hari Selasa malam, Selasa malam Presiden Jokowi sudah berpidato, sudah mengatakan kepada masyarakat Indonesia, sudah menyampaikan sinyal kepada FIFA, menyampaikan pesan positif pada seluruh dunia bahwa Piala Dunia U20 itu bisa digelar di Indonesia tanpa masalah. Dan yang menjadi problem, yang menjadi kontroversi adalah Israel itu. Presiden mengatakan, jangan campur adukkan olahraga dengan urusan politik. Itu sudah jelas, Presiden sudah mengatakan seperti itu. Dan beliau juga sependapat, mengutip juga dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia yang tidak masalah, tidak mempermasalahkan, bisa memahami bahwa FIFA itu punya aturan sendiri, punya aturan yang harus ditepati oleh anggotanya, punya statuta, punya regulasi, punya otoritas yang
ya harus diikuti. Selama hal-hal prinsip yang menurut FIFA harus dijalani, ya jalan. Kecuali Anda tidak menjadi anggota FIFA, ya itu terserah Anda. Kalau Anda nggak menjadi anggota FIFA, ya nggak usah main bola, kan gitu. Dan itu sudah disepakati, baik Palestina, baik Israel, baik Indonesia, baik siapa aja, Amerika, Rusia, itu semua udah disepakati dan Presiden menegaskan itu. Presiden kemudian juga menyebut bahwa Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dikirim untuk bertemu FIFA untuk mencari solusi terbaik bagi Indonesia maupun bagi Indonesia maupun bagi peserta, bagi FIFA semua. Nah, ini udah kita tunggu aja hasilnya nanti, dan saya rasa optimis ya, karena memang Pak Jokowi itu udah memang ya, kalau beliau nggak peduli olahraga, ngapain kalau saudara ingat kan waktu pengumuman kabinet kan beliau udah ngomong sendiri sama Pak Menpora yang sekarang jadi wakil ketua umum PSSI, Pak, sepak bola Pak, itu sudah jelas, itu udah konsen beliau, udah sepak bola itu udah jelas. Dan ya apalagi ini sudah ditunggu sejak 2019, saudara-saudara. Dunia 20 ini bagi Pak Jokowi, bagi Indonesia, ini adalah legasinya Pak Jokowi yang akan dikenang selama-lamanya sampai akan ada Piala Dunia Senior di Indonesia. Kemungkinan Piala Dunia 2034 Indonesia akan bidding bersama dengan tetangga-tetangga di ASEAN. Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, mana lagi? Ya pokoknya ada 4 atau 3 negara atau 5 negara yang punya potensial untuk menjadi penyelenggara Piala Dunia 2020. Jadi itu legasinya Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi juga tidak meninggalkan legasi di bidang olahraga ya. Di bidang olahraga beliau meninggalkan juga legasi MotoGP di Mandalika. Itu luar biasa, saudara. Terus ada lagi ini kejuaraan dunia FIBA, Piala Dunianya bola basket, itu nanti di Indonesia juga. Ya itu yang ngurus juga Pak Erick Thohir. Nah, itu. Terus kemarin ada di Danau Toba itu yang motorboat, yang Formula 1-nya buat kapal-kapal speedboat itu juga legasi. Jadi ya kalau ini sampai batal, ini kan ya itu akan jadi kekecewaan yang besar buat Presiden, juga buat seluruh rakyat Indonesia, karena ini dimulai dari 2019 sudah, dan itu kita lolos ke Piala Dunia itu nggak gampang. Bidding itu nggak gampang. Semua negara punya sangat berambisi untuk menjadi tuan rumah. Kita mengalahkan Peru, Thailand, Arab Saudi, semua itu mencalonkan, dan kita yang terpilih, dan itu adalah sebuah kehormatan. Dan ketika kita menjadi tuan rumah, ketika kita mengajukan bidding, kita sudah menandatangani yang namanya surat kesepakatan lah. Surat intinya pokoknya semacam surat bahwa kita akan, siapa aja yang datang kita sambut. Dan waktu kita bidding kan kita nggak tahu siapa pesertanya. Nah, Israel itu baru lolos ke Piala Dunia pada bulan Juni. Kalau nggak Juni, Juli 2022. Dan ini Piala Dunia ini seharusnya kan digelar tahun 2021. 2021 karena ada pandemi COVID, jadi mundur jadi 2023. Jadi kita itu udah menunggu sejak 2019, saudara-saudara. Udah berapa tahun tuh? 4 tahun apa 5 tahun itu? Kan konyol kalau tiba-tiba, ibarat kata orang udah mau sampai rumah, tiba-tiba di jalan berhenti, ya kan itu. Dan itu hanya gara-gara masalah yang politik. Dan ya begitulah. Ya, saudara, urusan Pak Jokowi dengan Piala Dunia ini menggaransi, menjamin solusi menjadi solusi dari permasalahan sepak bola itu bukan kali ini aja. Kalau saudara ingat waktu Indonesia di ban FIFA tahun 2015 atau 2016 itu juga Pak Jokowi langsung kontak ke FIFA, langsung melobi bagaimana caranya supaya Indonesia dicabut hukumannya. Bahkan waktu itu Erick Thohir juga yang terlibat. Waktu itu kan Erick Thohir belum jadi apa-apa, belum jadi menteri, belum gabung di pemerintahan, masih orang biasa aja, presiden Inter Milan,
pemilik DC United, pemilik apalagi Persib Bandung waktu itu. Jadi beliau diutus karena beliau punya hubungan baik dengan Gianni Infantino semasa waktu Gianni Infantino berada di UEFA. Gianni Infantino itu dulu adalah sekjen UEFA, sekjen atau presiden UEFA ya. Nah, pada waktu itu Erick Thohir adalah Inter Milan, presiden Inter Milan. Jadi mereka berhubungan. Nah, itu jaringan itulah yang digunakan untuk melobi FIFA. Kemudian Indonesia sanksinya dicabut setelah melakukan pemilihan yang baru dengan guidance-nya FIFA dari arahan FIFA. Terus kemudian yang terbaru tuh yang waktu Kanjuruhan. Waktu Kanjuruhan juga kan itu Indonesia itu sebenarnya mau di-ban, saudara-saudara, di-ban karena yang mati rekor dunia itu. Rekor dunia yang luar biasa dan memalukan sekali. Dan FIFA memalukan, tercoreng semua. Sedih lah. Itu Indonesia mau di-ban. Tapi Pak Jokowi langsung nelpon FIFA, Gianni Infantino. Erick Thohir diutus ketemu Gianni Infantino. Jadilah Indonesia tanpa hukuman. Bahkan Indonesia dibantu untuk verifikasi stadion-stadion yang ada di Liga Indonesia. Jadi ya memang solutif lah kalau untuk sepak bola itu. Memang ya di Indonesia ini sepak bola itu walaupun nggak punya prestasi saudara-saudara, tapi ya banyak penggemarnya dan pendukung sepak bola ini cerdas saudara-saudara. Mereka sangat apolitis, sangat membenci orang-orang yang memanfaatkan sepak bola dengan menunggangi sepak bola untuk kepentingan politik. Kalau saudara-saudara ingat tahun 2000 berapa ya? 2009 atau berapa itu? Waktu itu Abu Rizal Bakri, Golkar, itu kan gagal mencalonkan presiden gara-gara Nurdin Halid mainkan sepak bola untuk politik. PSSI dipakai kendaraan politik untuk pencalonan Abu Rizal Bakri. Akhirnya kan gagal. Supporter sepak bola Indonesia rame-rame mengecam. Kemudian waktu pemilihan umum, partainya dia, Golkar, nggak dapat suara signifikan untuk bisa mencalonkan presiden. Nah kan, jadi kepada politisi yang sekarang ini main-main dengan Piala Dunia U20, hati-hati saja saudara-saudara, hati-hati Pak Ganjar, hati-hati Pak Ganjar. Jadi jangan main-main, nanti kedepannya bisa jadi suara Anda jeblok. PKS, hati-hati, jangan sampai Anda nanti nggak kehilangan suara. Jadi jangan main-main dengan supporter sepak bola Indonesia dalam kaitannya dengan politik. Jangan, hati-hati. Mungkin kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara saya di Malaysia nggak bisa memahami kenapa Indonesia mau menerima Israel. Itu aja, karena banyak di komen saya ini ya, terutama dari kawan-kawan di Malaysia mempertanyakan, wah Indonesia harusnya nggak menerima dong Israel, bla 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 bla. Ada kebanyakan sih menggunakan alasan agama bahwa Indonesia ini sebagai negara Islam harus berada di garda terdepan loh. Ya itu pendapat teman-teman di Malaysia, boleh-boleh aja lah. Tapi kan begini kawan-kawan, saudara-saudara, Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara agama. Memang benar mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Tetapi tidak semua wilayah di Indonesia mayoritasnya Islam. Kalau saudara kawan-kawan di Malaysia tahu, kalau saudara-saudara di Malaysia tahu, kalau misalnya saudara pergi ke Indonesia Timur, di situ di Papua itu mayoritas Kristen, di Nusa Tenggara Timur mayoritas Kristen, di Bali orang Hindu, di Sulawesi ada beberapa komunitas, di beberapa kota, beberapa kabupaten yang mayoritasnya Kristen, di Maluku juga mayoritasnya Kristen. Ya berimbang ya, tapi agak banyak Kristen itu. Jadi di Manado, Sulawesi Utara itu mayoritasnya Kristen. Di Manado, Sulawesi Utara itu tempat asalnya Jordi Amat itu. Nah, itu. Jadi memang ini bukan urusan agama. Kedua juga ini sepak bola ini bukan urusan agama. Dan Pak Jokowi sudah jelas memberikan pesan yang kuat bahwa ini olahraga, bukan politik. Dan perlu saudara-saudara diingat, kawan-kawan di Malaysia ingat bahwa Indonesia itu komitmennya terhadap Palestina itu sudah, itu udah kalau di Google aja udah jelas, itu udah ada, nggak muat lah itu. Sejak zaman Soekarno, zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, zaman siapa aja, SBY, zaman Bu Mega, zaman Gus Dur, zaman Pak Habibie, zaman Pak Jokowi itu udah jelas, komitmennya jelas. Dan itu dan Palestina sendiri juga udah tahu. Kan ini masalahnya begini, Palestina sendiri duta besar ya, perwakilan resmi sebuah negara
Itu yang secara sah dan secara hukum internasional maupun secara de facto, de jure, itu mewakili sebuah negara. Itu udah mengatakan tidak apa-apa. Mereka bisa memahami dan mereka mengatakan bahwa ini tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan Palestina. Dan ini tidak akan mengganggu komitmen Indonesia. Itu udah jelas. Orang yang kita bantu aja ngomong gitu. Masa kita harus ngotot? Jadi nanti kita kita lebih Palestina dong daripada Palestina sendiri. Selain itu ada kenapa kita harus menerima Israel? Piala Dunia ini harus melibatkan Israel dan dengan segala konsekuensinya. Ini menyangkut masa depan Indonesia juga, masa depan image Indonesia, citra dalam 10 tahun, dalam berapa ya? 9 tahun terakhir di era kepemerintahannya presiden yang sekarang ini, Presiden Jokowi ini kan Indonesia sedang mengubah image. Dulu itu orang kalau bicara Indonesia itu isinya ya demo, bunuh-bunuhan, pukul-pukulan, kekerasan, buruk lah. Di Malaysia itu citra Indonesia buruk sekali, bener kan? Ada kejahatan lah, apalah, orang nggak benar, pokoknya negatif lah. Tetapi dalam 10 tahun terakhir ini coba diubah menjadi ceritanya semakin baik di berbagai bidang dicoba. Nah, termasuk dengan Piala Dunia ini. Kalau Piala Dunia ini batal ya, otomatis citra yang sudah dibangun selama bertahun-tahun ini akan kembali lagi seperti sebelum-sebelumnya gitu loh. Ini akan menjadi kesan buruk bahwa Indonesia itu negara yang rasialis, negara yang tidak bisa menerima perbedaan, negara yang bla 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 bla, macam-macam, dan itu tidak baik untuk Indonesia. Selain itu, kedepannya juga tidak bagus, saudara-saudara. Kita ini sedang membuka investasi, kita sedang membuka pariwisata, kok tiba-tiba hanya karena Israel datang kita menutup lagi. Ya, itu kan sama aja menghancurkan rumah yang sudah dibangun, sudah mau jadi, sudah mau ditempati, hancur lagi. Ya, itu. Dan ke depan juga misalnya kita menolak Israel terus Piala Dunia batal, ya nanti kalau Indonesia mencalonkan diri jadi tuan rumah kejuaraan pertandingan internasional, event FIFA, event AFC, event AFF, itu kita nggak akan diterima lagi, nggak akan dipercaya. Ya khususnya yang event FIFA lah, itu nggak akan dipercaya. Kita juga nggak akan mungkin bisa menggelar kayak Olimpiade. Nggak mungkin. Terus event-event olahraga lain yang melibatkan internasional. Nggak akan mungkin. Kalau kita urusan kayak gini ini kita nggak bisa menyelesaikan. Kita menolak salah satu kubu, salah satu peserta. Misalnya nanti Piala Dunia taruhlah tahun 2034. Karena FIFA sudah memberi sinyal, saudara-saudara, ini bukan main-main. FIFA sudah memberi sinyal bahwa 2034 itu kalau ASEAN mau bisa menyelenggarakan. Nah, ASEAN ya ini jadi ASEAN dan Indonesia sebagai motor ASEAN tentu saja sangat berminat. Dan kalau ini kita menolak Israel di Piala Dunia U20 ini ya nggak akan bisa diterima lah bidnya. Terus Olimpiade, kita juga punya keinginan menggelar Olimpiade. Olimpiade itu kalau nggak salah rencananya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN yang baru di Kalimantan Timur. Nah, itu rencananya tepat. Tahunnya belum pasti, bisa 2036 atau 2000 berapa? 40 atau berapa. Itu baru-baru gagasan aja, yang ide besar yang harus dimulai dari sekarang. Dan idenya dimulai dari sekarang ya dari Piala Dunia ini. Ini adalah semacam investasi jangka panjang, nanti dipetiknya 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Begitu saudara-saudara. Jadi ya bisa harap maklum lah, nggak usah terlalu itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang jaminan dari Presiden Jokowi soal kelanjutan Piala Dunia U20. Soal penyambutan, tidak ada masalah dengan dengan Israel mau datang ke Indonesia, mau ikut Piala Dunia, mau main bola. Mereka kan hanya anak-anak umur 18, 19, 20 yang nggak ngerti apa-apa soal politik.
Mereka juga nggak paham apa yang diomongkan pemimpin mereka di sana. Mereka belum tentu juga sependapat dengan Benyamin Netanyahu, dengan siapa lagi ya, pemimpin-pemimpin Zionis di sana kan belum tentu. Jadi ya itu solusi yang tepat dari Pak Presiden, bahwa udahlah nggak usah dicampur urusan olahraga, urusan politik. Oh, Piala Dunia U20, kehadiran Israel itu tidak mempengaruhi, tidak berdampak apa-apa pada komitmen Indonesia terhadap Palestina. Itu juga bukan sebagai bentuk pengakuan Indonesia terhadap eksistensi Israel. Tidak ada. Dan ya itu tadi kita udah bahas, dan saya rasa ya kita harus positif lah. Ini saya rasa Piala Dunia U20 akan bisa diselenggarakan. Kemudian drawing ini kan tinggal mencari tempat aja. Apalagi kemarin Wali Kota Solo, Gibran, anaknya Pak Jokowi juga sudah mengatakan kalau Bali nggak mau menggelar drawing, silahkan di Solo. Saya jamin kalau saya diperintahkan oleh PSSI, oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, saya siap. Kalau diperintahkan oleh FIFA, saya siap. Jadi ya ini salut antara Pak Jokowi dan anaknya dan keluarganya. Ini kita memang layan. Ya kalau nanti 2024 nggak ada penggantinya ya sedih nih Indonesia ini. Tapi ya namanya juga negara demokrasi kan selalu ada termnya, periodisasinya kan 2 periode sudah selesai, ya sudah, nanti ya paling ini akan dikenang, warisan beliau ini akan dikenang sangat lama lah, saudara-saudara. Oke ya saudara-saudara, ya kita udah bicara panjang lebar hari ini. Kita sudah membahas Piala Dunia U20 dan saya rasa sudah cukup. Kalau ada salah-salah kata ya mohon maaf. Kalau itu benar berarti sebuah kebenaran. Dan jangan lupa kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Jangan lupa ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam olahraga dan merdeka.